Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Lihat yuk. Mati terus. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa qina bihalalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwa amma ba'd. Yang dimuliakan Allah segenap para alim, para masyayikh, guru-guru kita, pembina pembimbing, ustaz wal ustadzah, yang terhormat kepada beliau, ibu ketua, ibu wakil dan seluruh jajaran staf kepengurusan, serta yang selalu membanggakan hati kepada seluruh jamaah Iwa Fitnah tercinta yang pagi hari ini sudah datang maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga semuanya oleh Allah diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat, barokah dalam segala aspek kehidupan dan segalanya diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di Ramadan yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab At-Tibyan, wejangan-wejangan beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Namun sebelum kita kaji dengan mengucap alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mulai kajian kitab At-Tibyan pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Minggu kemarin kita telah mempelajari wejangan-wejangan beliau. Jangan sampai seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau mendiamkan itu dengan tujuan memutus silaturahim, bukan tujuan syariah. Kalau tujuan syariah, tujuannya itu mengapokkan, ben kapok, ditengi ben kroso, karena dia melakukan kesalahan, diingatkan gak bisa, akhirnya didiamkan biar terasa. Itu beda lagi. Diamnya bukan karena untuk memutus silaturahim, memutus hubungan keluarga. Nah, kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya saya artikan langsung. Seandainya 2 orang muslim itu melakukan saling mendiamkan diri, maka niscaya salah satunya ada yang keluar dari Islam. Wah, menakutkan sekali hadisnya ya. Seandainya 2 orang sesama muslim ini saling bermusuhan, saling mendiam-diamkan diri, maka salah satunya pasti ada yang keluar dari Islam. Podo-podo Islami kerjaane satron. Ya podo lho Islami, karo dulure ya podo. Ning penggaweane kok satron, penggaweane genting-gentingan, teson-tesonan, neng-nengan, ungkur-ungkuran, gak takokan, maka pasti salah satunya nanti akan keluar dari Islam. Hati-hati. Hati-hati, ini pesan beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari mengambil dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Hajar berkata di Zawajir, dalam kitab Zawajir, qala beliau berkata, al-hajru lil muslim, mendiamkan orang muslim di atas 3 hari adalah dosa besar.
Ketika kita ini mendiamkan saudara kita di atas 3 hari, gak takok-takokan, satron-satronan, ungkur-ungkuran, kelirik ae cekek. Kenapa tergolong dosa besar? Karena dalam hal itu terdapat upaya memutuskan hubungan persaudaraan. Pasti di dalamnya ada qati'ur rahim, ada qat'ur rahim, ada pemutus persaudaraan. Wong niku kapan wis gelem neng-nengan, gak tekok-tekokan, satron-satronan, berarti sudah ada niat untuk memutus persaudaraan. Saya tidak punya saudara seperti dia, tidak apa-apa. Loh, tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh. Alah, orang pun sekian tak aku tidak boleh. Ya udah diem aja, tidak boleh. Tidak boleh memutus silaturahim itu tidak. Yang kedua, kenapa dosa besar? Karena itaul qalbi, menyakiti hati dan menimbulkan kerusakan. Kecuali mendiamkan saudara sesama muslim yang di situ diperbolehkan. Kok ada diperbolehkan, Ustaz? Artinya kenapa? Selama mendiamkan saudara itu berorientasi atau bertujuan pada kebaikan agama, tujuannya untuk kebaikan agama, maka itu boleh. Apa wong udah takok karo kayak ben kroso, ben ngerti lah aku ki pegel. Wong tak nengi lho. Tak eling-elingne yo Kak. Gubres, tak peringatne dak digaceng. Tak nengi jajal ben kroso. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, dalam. Dan menurutku, waqala Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masa untuk alih. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Barik alaihi wa ala ashabi. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, saya ulangi lagi. Pesan beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengambil dari sabdanya Rasulullah. Ketika kita mendiamkan saudara kita bukan karena alasan syariah, mikrono iri, atau karena sakit hati, atau karena apa, enggak boleh. Tapi kalau karena alasan syariah, mungkin saudara kita itu nakal, dablek, diilingi wangel, akhirnya cobalah dengan diam, siapa tahu dengan diam itu malah kroso, gitu kan? Akhirnya mari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, waqala hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa yang pernah aku lihat dengan mata kepalaku, al-ara al-bashari, apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa permusuhan yang terjadi di antara kita pada saat sekarang ini, pada saat tahun berapa ya itu, Haji Hasyim Asy'ari, apalagi sekarang, permusuhan, perseteruan yang aku lihat saat ini di antara kita sekarang ini, itu tidak bertujuan kepada kebaikan agama. Bahkan bisa jadi hal itu terjadi karena sudah rusaknya agama dunia dan tatanan yang mapan. Dan perseteruan itu adalah dosa besar karena di dalamnya terdapat
upaya pembusukan agama dan dunia, saling iri dan saling benci. Orang sekarang itu, ya, saling diam itu bukan karena kebaikan agama, tapi karena rusak agama ini. Tujuannya hanya dunia. Kiai A satronan ambek Kiai B, Ustadz A satron ambek Ustadz B. Itu bukan tujuan agama, itu karena iri saja. Sitok tenar, sitok endah, akhirnya iri, ngelek-ngelek. Sitok kerap undangan, sitok enggak, akhirnya ngelok-ngelok nih. Ya mohon maaf, ini contohnya ini Kiai Hasyim Asy'ari loh yang memojang ini. Jadi gitu. Jadi perbuatan saling diam saat ini, satron saat ini tuh bisa jadi karena sudah rusaknya agama. Tujuannya cuma dunia. Berdakwah itu tujuannya bukan karena menegakkan agama, tapi karena hanya mencari dunia saja. Isi tok followernya 1 juta, ngono sitok kene followernya akhirnya ngelok-ngelok nih. Dai fitnah, jarene aliran sesat. Ajarannya sudah gini, tidak NKRI. Alah. Intine pati iri gak tenar. Naudzubillahi min dzalik. Ya malah alhamdulillah toh ada orang yang mendakwahkan agama sehingga tenar banyak pengikutnya, malah alhamdulillah. Ojo malah dikencingi. Gitu. Jangan-jangan marahnya, bencinya itu bukan yang benar, justru malah karena iri, karena dengki. Kenapa kok tidak dia yang tenar? Nah, gitu. Biasanya wong iri dengki lah ngoten. Lah apa kok dudu aku yo? Ya ngoco dhisik pantes kok dakwahmu kodang. Nah, ngoten iki. Jamaah Ibadit on Air yang selalu mendapatkan hidayah berkah dari Allah. Wa qala fil Uddah, berkatalah pengarang kitab Uddah bahwa sesungguhnya berseteru atau bermusuhan di atas 3 hari itu termasuk dosa kecil. Tapi menurut pengarang kitab Uddah itu termasuk dosa kecil. Namun jika dilakukan dengan terus-menerus, maka akan setara dengan dosa besar. Nah, bagaimana kok seperti itu? Karena ukuran terus-menerus dosa kecil tapi terus dilakukan, maka akan menjadi dosa besar. Karena itu, maka dosa kecil yang tidak diperhatikan itu bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil yang disepelekan tapi tiap hari dilakukan bisa menjadi dosa besar. Dengan demikian maka kesaksian dan periwayatan orang yang melakukan dosa kecil tapi tiap hari itu ditolak karena melakukan dosa besar. Jadi dosa niki yo mik cilik tapi betina dilakoni. Lek genep 10 tahun lah terus piro ya. Wa inna dzalika, dan sesungguhnya dari keterangan tadi, maka sesungguhnya perseteruan, pegel-pegelan, permusuhan adalah adalah dosa besar. Min akbar dzunub, dari dosa besar. Di mana orang yang melakukannya akan menjadi fasik walaupun perseteruan itu tidak terus-menerus. Gitu loh. Dari Amas beliau berkata, Inna Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Ibnu Mas'ud dalam salah satu pengajiannya dia berkata, aku bersumpah dengan nama Allah agar bebas dari akibat yang ditinggalkan oleh si pemutus silaturahim ketika dia beranjak meninggalkan aku. Sesungguhnya aku berdoa kepada Allah dan pintu-pintu langit akan selalu tertutup bagi orang-orang yang memutus persaudaraan. Hati ingat, jangan sampai kita memutus persaudaraan. Ojo pisan-pisan satron,
Ustaz, lha sing larani ngriko sing nyatroni kepiyene ben kono sing ditutup rahmate karo Allah. Sing penting kula jenengan boten memutus persaudaraan. Janganlah kita memutus persaudaraan. Waruwiya an Abdullah bin Abi Aufa, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ketika aku duduk bersanding dengan Rasulullah, bainama ajlisu ila Rasulillah, suatu hari aku berduduk dengan Rasulullah, beliau bersabda, al-yauma, pada hari ini jangan ada orang yang memutus persaudaraan untuk duduk bersanding dengan. Hari ini jangan ada orang yang memutus persaudaraan untuk duduk bersanding kepada. Kemudian ada seorang pemuda yang meninggalkan lokasi dan langsung mendatangi bibinya yang sebelum terjadi permusuhan meminta maaf. Dan akhirnya keduanya saling bermaafan. Nah, ternyata ada pemuda yang satron ambek bibi satron ambek adik ibu Kemudian pemuda tadi kembali ke lokasi pengajian. Lalu Rasulullah bersabda, waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatnya Allah tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat pemutus persaudaraan. Ingat-ingat ini jamaah iwan. Kok ada satu perkumpulan, ada satu jamaah, ada satu gerombolan, ada satu kelompok, ada satu organisasi yang di dalamnya ada orang yang memutuskan persaudaraan, maka tidak akan dapat rahmatnya Allah. Di sini Rasulullah dengan tegas, pengajian beliau dilarang. Beliau bersabda sampai begini, pada hari ini jangan ada orang yang memutus persaudaraan untuk duduk bersanding dengan. Maksudnya apa? Jangan sampai majelisnya Rasulullah itu ada orang yang memutus silaturahim. Apabila ada orang yang memutus silaturahim, apa sabdanya Rasulullah? Sesungguhnya rahmatnya Allah la yanzulu ila qati'ir rahim. Inna rahmatallah la yanzulu illa tanzulu ila qati'ir rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus persaudaraan. Jadi umpamanya loh ya, umpamanya kalau jamaah Iwamit on Air ini ada 1-2 jamaah ikut, terus pekerjaannya memutus persaudaraan, kabeh sak Iwamit on Air gak oleh rahmatnya Allah. Beliau rugi besar kan. Seumpama ada kelompok 10 orang, di dalamnya ada 1 orang yang memutus persaudaraan, maka semuanya tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Saya ulangi lagi, sesungguhnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat pemutus persaudaraan, terdapat orang yang memutus persaudaraan. Makanya saya tuh kalau di pesantren, kalau di kelompok pengajian gitu ya, kelompok pengajian pesantren itu kan biasanya dari berbagai daerah itu di tempat kami. Saya pasti ngomong, kalau dalam jamaah ini ada orang yang memutus persaudaraan, satron ambek bapak satron ambek ibu satron ambek dulur lanangin, dulur wedoke, gak usah teko nih pengajian ini. Saya keras seperti itu. Ini nesu ya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan wejangan beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari. Ini sabdanya Rasulullah, inna rahmatallahi la tanzulu ilal qaumi fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmatnya Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutus persaudaraan. Jamaah Iwamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri kan?
Berarti kalau dimaknai secara besar pula, suatu organisasi kalau di dalamnya terdapat banyak orang yang memutus persaudaraan, satron-satronan, ora bakal oleh rahmati Allah. Ya intine mik geger wae. Seperti itu. Maka menjadi ketua organisasi, ketua jamaah, ketua majelis itu harus tegas. Bukan masalah kompak tidak kompak, tapi masalahnya ada pada pemutus persaudaraan tadi. Siapa yang memutus persaudaraan, maka seluruh perkumpulan itu tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila satu perkumpulan tidak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, maka jangan harap perkumpulan itu bisa bahagia, bisa tenang, bisa maju. Catatan beliau, yang dimaksud dengan memutus persaudaraan, yang diharamkan adalah, yang dimaksud dengan memutus persaudaraan yang diharamkan adalah memutus hubungan persaudaraan yang telah dibina sebelumnya. Baik itu berupa harta, baik itu berupa surat, baik itu SMS, telepon. Pemutusan persaudaraan tanpa ada tujuan syariat adalah dosa besar. Karena hal itu bisa menyakiti hati, bisa menyebabkan kebencian selamanya. Maka berpikirlah wahai warga Nahdlatul Ulama, kata wajangan Kiai Haji Asy'ari, engkau diberi taufik oleh Allah untuk selalu taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Sesungguhnya akibat memutus persaudaraan itu akan berakibat kepada pelakunya, teman sejawatnya, kabeh dulur-dulure ngrasakne dan seluruh masyarakat, sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara wong siji sing gak gelem nyambung sedulur, kuwi kabeh iso ngrasakne akibate. Kabeh gak oleh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja akibat dari pemutusan persaudaraan itu bisa berimbas pada masyarakat, maka bisa Anda bayangkan bagaimana akibat itu mengenai sang pelaku akan lebih besar lagi. Maka sadarlah dengan sesadar-sadarnya, ya Haji Asy'ari berpesan, maka sadarlah dengan sesadar-sadarnya bahwa urusan qati'ur rahim, memutus tali saudara itu adalah sangat besar risikonya. Maka aku memohon kepada Allah, nas'alullah ta'ala, aku memohon kepada Allah ta'ala agar senantiasa menolong kita semuanya untuk bisa menyambung hubungan kekeluargaan. Walaupun dalam hati kecilmu kurang berkenan. Walaupun dalam hati kecilmu kurang berkenan. Innallaha ta'ala ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu dan sangat patut untuk mengabulkan doa. Warwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha anha sakhitun, wa akhawani mutasariman." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuliskan satu hadisnya Rasulullah. Salasun, ada 3 orang. Ada 3 orang yang sholatnya tidak diangkat, tidak diterima, walau hanya sepanjang jari di atas kepalanya. Walau hanya sajengkal, tak ditompo. Siapa yang sholatnya tidak diterima? Rajulun amma qaumin. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang yang menjadi imam sholat dari masyarakat, sementara masyarakat itu membencinya. Weting saja nih karo mbah kuwi.
Sajane ndak diem dengan robah kae, tapi piye ngeyel ae dadi kiai. Sajane iki kadang. Maka orang yang seperti itu sudah tidak terima. Yang kedua, istri yang semalaman mendapatkan murka dari suaminya. Wong wedok sing sewengi-wengi oleh murka saka bojone, ya sepuh karena apa? Karena nesu-nesunan, karena piye dan sebagainya. Karena ali-aline kurang gede apa piye. Nah, itu salatnya enggak diterima. Yang ketiga, dua orang muslim yang saling memutus persaudaraan. Salatnya juga enggak diterima. Dua saudara wa akhawani mutasharifah. Yaitu dua bersaudara yang saling marah-marahan, yang saling berseteru. Seperti itu. Hati-hati. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wangan Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal khamis wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulun kaina bainahu wa baina akhihi sahna fayuqalu unzuru hadaini hatta yastaliha. Hadis riwayat Muslim. Saya terjemahkan. Setiap hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga itu terbuka dan semua hamba yang tidak mensekutukan Allah mendapatkan ampunan, kecuali orang yang menjalin permusuhan dengan saudaranya, orang yang di situ bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan pada malaikat, Allah berkata, wahai malaikatku, tundalah ampunan untuk mereka sehingga mereka berdua saling berdamai. Lek gelem damai ya oleh ampunane Allah, lek dak gelem damai ya dak diampuni Allah. Tuh. Beliau Abu Dawud berkata, wa qala Abu Dawud, Syekh Abu Dawud berkata, jika mendiamkan saudara itu karena Allah, maka tidak dosa, boleh-boleh saja. Karena sesungguhnya Rasulullah juga pernah mendiamkan istrinya selama 40 hari. Jemaah Ibamit pernah dengar tak kisah Rasulullah mendiamkan istrinya selama 40 hari? Jadi begini ceritanya. Ceritanya itu begini. Sayyidah Aisyah itu tertidur. Ketika ikut perang, Sayyidah Aisyah itu tertidur. Nah, tertidur sehingga ketika rombongan itu sudah nyampe jauh. Nah, terus ada salah satu sahabatnya Rasulullah namanya Safwan. Ini tukang bersih-bersih. Tiba-tiba mendapatkan Sayyidah Aisyah masih tertinggal di tendanya. Nah, baru Sayyidah Aisyah disuruh naik kuda, terus Safwan yang menuntun tali kuda itu. Siti Aisyah, anak istrinya Rasulullah, dimuliakan kan, disuruh naik kuda, lalu Safwan menuntun tali kuda itu. Akhirnya terjadi fitnah. Orang-orang munafik memfitnah Siti Aisyah selingkuh dengan Safwan. Wah, difitnah lo bojone Kanjeng Nabi, bojone Nabi selingkuh ambek sahabatnya jenenge Safwan. Nah, karena memang terjadinya seperti itu. Nah, saking pinternya orang munafik mengatur semuanya, akhirnya Rasulullah itu sampai marah. Mendiamkan Siti Aisyah itu selama 40 hari. Dan hadis itu kondang dengan nama hadis ifik atau pemfitnah di situ. Jadi petang puluh dino nyapul kok iso sampai turu bature budal mulih perang malah turun malah mulih keri diterne wong lanang. Nah ngono kan akhire. Kan malu Rasulullah.
didiamkan selama 40 hari. Akhirnya turunlah ayat dari Allah bahwasannya Aisyah tidak pernah berselingkuh dengan Safwan. Seperti itu. Namun beliau Ki Haji Hasyim Asy'ari menuliskan, menurut pendapatku, saling berseteru, marah-marahan, neng-nengan dengan saudara karena Allah untuk ukuran Rasulullah dan Ibnu Umar masih bisa diterima akal. Oke, kalau Rasulullah sama Sayyidina Umar juga pernah mendiamkan putranya sampai beliau meninggal dunia karena putranya Sayyidina Umar itu nakal. Putranya itu sempat nakal, akhirnya didiamkan oleh Sayyidina Umar sampai meninggal dunia. Akhirnya beliau taubat dan menjadi orang yang alim. Kalau Rasulullah dan Sayyidina Umar bisa diterima akal. Tapi untuk ukuran kita, perlu dipikir-pikir dulu apakah kita alasannya ukuran kita itu bisa diukur sama ukurannya Rasulullah sama Sayyidina Umar? Enggak bisa. Nah, kalau kita alasannya paling mikrono bondo, alasannya paling mikrono warisan, alasannya paling mikrono rati udang manan, mikrono itu bukan alasan agama itu alasan dunia. Alasannya mikrono sitoke kondang sitoke ora. Itu bukan alasan agama, itu alasan iri. Dan itulah yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari perlu ingatkan. Ojo dididik alasan krono agama lah ndak kok iri wae. Kok awakmu pengen kuasai warisane wae. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah Imam on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ujangan-ujangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang silaturahim. Jadi ini nanti semuanya akan membahas tentang persaudaraan. Jadi intinya jangan karena hanya alasan yang ini terus kita memutus hubungan dengan keluarga, jangan. Karena ukuran kita itu pasti ukurannya adalah dunia dan itu bukan alasan syariat. Alasannya mikrono iri, krono utang, krono ini itu bukan alasan syariat. Tapi kalau alasannya memang betul-betul syariah, Rasulullah dan Sayyidina Umar saja juga pernah mendiamkan orang tercintanya. Tapi demi alasan syariah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini di kajian kitab At-Tibyan. Kita sambung hari Jumat di kajian kitab At-Tibyan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.